Kalau lo suka nonton Netflix, pasti lo nggak akan asing sama Monster, The Lily and Eric Menendez Story. Karena film ini ada di top 10 film terlarisnya Netflix nih. Ini adalah series yang dibuat dari kisah nyata Menendez Brother yang membunuh kedua orang tuanya, tapi akhirnya dibebasin gitu aja. How come seorang anak bisa membunuh orang tuanya? Menendez family ini sebenarnya adalah potret keluarga yang sempurna ya. Harmonis, bahagia, pun bergelimang harta. Ini benar-benar bergelimang harta karena memang ayah Menendez ini hartanya banyak banget karena pekerjaannya yang sangat oke. Ayah mereka bernama Jose Enrique Menendez, lahir di Kuba tahun 1944. Orangnya emang semangat, maco, dan juga cukup agresif. Setelah revolusi di Kuba tahun 1959, Jose ini pindah ke Amerika Serikat dan diterima di salah satu universitas di Illinois dengan beasiswa atletik. Pas kuliah, Jose ketemu perempuan yang adalah pemenang beauty pageant bernama Mary Louise Kitty Anderson. Mereka kenalan terus nggak lama pacaran. Walaupun usianya memang masih muda, tapi mereka memutuskan untuk nikah aja di tahun 1963. Mereka berdua lalu pindah ke New York dan mulai hidup baru dengan pekerjaan yang baru juga. Nah, tanggal 10 Januari 1968, Kitty ini akhirnya melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Joseph Lily Menendez. Setelah melahirkan, Jose minta ke Kitty untuk jadi stay home mom aja buat dia ngurusin anak. Nah, 2 tahun kemudian di tanggal 27 November 1970, lahirlah anak kedua mereka dikasih nama Eric Galen Menendez. Nah, setelah kelahiran anak keduanya, mereka pindah dari New York ke pinggiran kota Gloucester, New Jersey. Karena Jose ini emang dasarnya pekerja keras ya, dia bener-bener nyobain segala pekerjaan. Ia sempat jadi eksekutif tim di perusahaan Hertz Global Holding, lalu menjabat juga sebagai kepala RCA Records. Nah, tahun 1986, Jose membawa keluarganya untuk pindah ke Beverly Hills, California. Keluarga Menendez ini pun memiliki citra yang lumayan sempurna ya pada masa itu. Ya, tapi ternyata kekayaan nggak bisa menjamin kedamaian di dalam sebuah keluarga. Di tanggal 20 Agustus 1989, pas Jose dan Kitty lagi nonton TV dan bersantai, kedua anak mereka, Lily dan juga Eric, masuk, udah bawa pistol Mossberg kaliber 12 dan siap membunuh kedua orang tuanya. Secara sadis, Jose ditembak 6 kali oleh anak mereka dan ibunya ditembak 10 kali. Setelah nembak kedua orang tuanya, Lily dan Eric ini masih bisa santai di rumah mereka. Terus beberapa lama kemudian akhirnya nelpon polisi alias nelpon 911 untuk ngelaporin kalau ternyata orang tuanya dibunuh. Nah, keduanya berdalih kalau emang mereka berdua itu emang lagi nggak ada di rumah pada saat itu. Yang satu nonton bioskop, yang satunya lagi nonton festival. We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from them. Okay. Hey, let me talk to Eric. Karena memang gak ada CCTV saat itu, jadi alibi mereka diterima. Nah, berbulan-bulan setelah kasus ini, sebenarnya kedua orang ini hidup dalam kemewahan. Karena memang ayahnya kaya dan ninggalin banyak banget warisan. Mereka beli jam Rolex, real estate, nyewa pelatih tenis, dan juga investasi banyak banget dalam bisnis. In total aja Lily dan Eric ngabisin sekitar 1 juta US dollar. Tapi ternyata tetap ya, harta nggak bisa membeli kedamaian di hati. Selain menghamburkan harta, mereka juga ternyata ngebuk terapi session dengan Dr. Jerome Oziel. Selayaknya di terapis, mereka berdua diminta untuk ngobrol dari hati ke hati dan menyampaikan keluh kesahnya. Dan pas sesi terapi itu, akhirnya Eric mengakui perbuatannya kepada Dr. Jerome Oziel untuk ngerilising beban yang memang ada di dalam hatinya ya. Tapi di saat bersamaan, Lily, kakaknya, juga mengancam Dr. Jerome kalau dia berani buka mulut tentang hal ini ke media. Ngerasa nyawanya terancam, akhirnya Dr. Jerome cerita rasa takut dan kekhawatirannya ini ke Judolyn Smith yang adalah pacarnya. Akhirnya karena merasa nggak tenang, si Judolyn Smith ini ngelaporin ke polisi dan bilang kalau kedua saudara itu mengaku membunuh kedua orang tuanya kepada terapis. Dan juga ternyata ada rekaman audionya. Something that maybe uncontrolled.
atas pelaporan Judolon Smith ini, polisi menangkap Laili pada tanggal 8 Maret 1990. Eric yang baru kembali dari pertandingan pun juga menyerahkan diri di tanggal 11 Maret 1990. Selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya terjadi perdebatan. Mereka mempertanyakan apakah rekaman sesi terapis ini bisa dijadikan bukti atau enggak di persidangan. Sampai akhirnya The Supreme Court of California juga ikut turun tangan yang akhirnya memutuskan bahwa sebagian rekaman bisa digunakan sebagai bukti. Menendez Brothers akhirnya didakwa tanggal 7 Desember 1992. Walaupun diadili bersama, tapi mereka tuh sebenarnya punya juri yang berbeda-beda untuk nentuin nasib dari mereka. Menendez Brothers ini kemungkinan akan dihukum mati kalau memang terbukti bersalah. Setelah diusut, Eric dan Laili membela diri. Mereka bilang bahwa mereka sebenarnya ngebunuh kedua orang tuanya karena mereka nggak ada pilihan lain. Laili bilang dan ngaku bahwa ternyata dia itu dilecehkan secara seksual oleh ayahnya sendiri dari umur 6 sampai 8 tahun. Sementara Eric Menendez juga bilang bahwa saat berhenti di Laili, ternyata ayahnya melanjutkan pelecehan tersebut ke Eric sampai usia Eric 18 tahun. Mereka juga dikekang, disiksa, dan dipantau 24/7 oleh orang tuanya. Ya, secara orang tua mereka memang orang terpandang dan juga kaya ya. Jadi dari segi pertemanan, main sama siapa, pergi kemana, itu ayahnya harus tahu. Dan ayahnya juga nggak segan untuk melarang mereka kalau memang dirasa pertemanannya nggak selevel sama mereka. Laili dan Eric juga bilang kalau ayahnya bahkan mengancam mereka untuk membunuh mereka kalau mereka ngelaporin kelakuan ayahnya ke publik. Nah, karena akhirnya mereka takut dan paranoid, akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh aja orang tuanya. Untuk memperkuat klaim mereka atas pelecehan, beberapa kerabat, teman, hingga keluarga juga bersaksi nih untuk mereka sebagai pembelaan. Nah, ada namanya Alan Anderson, yaitu sepupu mereka berdua yang sebenarnya nggak pernah secara langsung ngelihat Laili dan juga Eric dilecehkan secara seksual. Tapi ia mengingat sesuatu yang cukup aneh ya menurutnya, karena Jose Menendez akan mandi bareng dengan Laili dan juga Eric, dan Kitty ngelarang Alan untuk deket-deket ke kamar mandi. Selain itu ada juga foto kelamin Laili dan juga Eric yang diklaim sama ayahnya sebenarnya itu diambil pas mereka masih anak-anak. Cuman fotonya disimpan di dalam amplop dan dikasih judul tulisan tangan oleh Kitty, ibu mereka berdua. Lalu bulan Januari 1994, sidang pertama mereka akhirnya dilakukan, tapi akhirnya menemui jalan buntu. Lalu sidang keduanya dilakukan lagi di tahun 1995, dan mereka nggak punya pembelaan. Sampai akhirnya jaksa berpendapat kalau kedua saudara ini berbohong tentang pelecehan yang terjadi. Barulah akhirnya tanggal 17 April 1996, diputuskanlah bahwa mereka berdua bersalah. In total, seluruh proses tersebut memakan waktu hampir 7 tahun. Pada tahun 2023, bukti baru ternyata ada lagi dan muncul ke permukaan. Jadi ternyata Eric Menendez pernah menulis surat ke sepupunya, Andy Cano, di bulan Desember tahun 1988. Dia bilang, dia cerita bahwa tindakan pelecehan yang dilakukan ayahnya ini sangat banyak. Dan sebagian isi suratnya itu berbunyi, "Saya berusaha menghindari ayah. Ini masih terus saja terjadi, Andy. Tapi sekarang lebih buruk bagi saya. Setiap malam saya terjaga karena mengira dia akan datang." Nah, terus ada juga saksi lain namanya Roy Rosello. Dia ngaku bahwa pernah dilecehkan secara seksual oleh Jose Menendez. Ia bilang bahwa pelecehan itu sebenarnya terjadi di awal tahun 80-an pas dia jadi anggota boyband Puerto Rico, di mana Menudo yang memang merupakan grup di bawah naungan RCA Records yang kala itu dipegang oleh Jose. Pada 3 Oktober 2024, Jaksa Wilayah Los Angeles George Gascon mengatakan kalau kasus The Menendez ini sedang dalam pereviewan ulang oleh kantornya. Dan mereka bilang bahwa 2 faktor yang baru ini sedang dipertimbangkan oleh jaksa. Ada kemungkinan hukuman ulang ataupun persidangan ulang yang rencananya akan dilakukan di 25 November mendatang. Nah, kasus ini sebenarnya udah terjadi 30 tahun yang lalu ya, tapi tetap masih dibicarakan karena memang buktinya terus ada lagi dan ada lagi. Nah, itu dia tadi cerita dari The Menendez Brothers. Kalau kalian tahu fakta-fakta lain ataupun bukti-bukti baru yang lain, kalian boleh tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian mau request cerita lain, boleh juga tulis di kolom komentar.